Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah Vivo X200 Pro. Kalau ada satu penghargaan buat brand HP terbaik di Indonesia, saya mau kasih itu ke Vivo. Ini bukan mau ngejilat ya, tapi coba kita lihat aja. HP-HP Vivo di tahun 2024 ini harga-harganya memang bukan yang paling murah, tapi dia juga bukan yang overpriced. Harganya fair, harganya masuk akal. Dan kita juga nggak pernah dengar kan HP-HP Vivo tuh ngalamin masalah isu kayak lightsaber ataupun overheating. Saya sih nggak pernah dengar ya, mungkin kalau Anda dengar bisa ceritain ke saya. Saya juga jarang atau bahkan nggak pernah dengar service center Vivo ada nolak klaim garansi dari user dan bilang, oh ini kesalahan pengguna. Ya ini sebetulnya modal yang bagus buat Vivo untuk masuk ke tahun yang baru, tahun 2025, dan apalagi yang launching pertama di 2025 adalah HP flagshipnya, Vivo X200 Pro. Vivo masih konsisten sama kayak sebelum-sebelumnya, jadiin kamera jadi menunjukkan utama di HP flagship mereka. Saya tuh termasuk orang yang percaya, if we want to perform at higher level, it's not about being perfect, it's about being consistent. Konsisten mengimprove sesuatu, atau kayak dalam istilah bahasa Jepang itu disebut dengan kaizen. Improvement paling menarik di HP flagship terbaru Vivo ini, Vivo X200 Pro, ada di kamera telenya, bukan di kamera utamanya. Kamera utamanya juga ada improvement yang menarik, tapi lebih menarik kamera utamanya. Yuk kita bahas spesifikasi teknisnya dulu. Nama resminya 200 megapiksel Zeiss Apo Telephoto Camera. Dia pakai sensor HP9 buatan Samsung yang sebelumnya udah pernah debut di Vivo X100 Ultra, tapi nggak masuk Indonesia. Ukuran sensornya 1/1,4 inch, yang ini gede banget buat ukuran kamera tele, dan focal lengthnya ekuivalen 85 mm. Focal length ini ngasilin 3,7 kali zoom. Angkanya agak aneh, bukan kayak HP lain itu yang angkanya 3 kali zoom, 5 kali zoom, atau 10 kali zoom. Enggak, ini 3,7 kali zoom. Tapi 85 mm ini emang focal length yang sering dipakai di lensa-lensa kamera profesional. Nah, sekarang kita ke kamera utamanya. Dia resolusinya tetap 50 megapiksel, tapi sekarang dia pakai sensor baru dari Sony. Hasil kerjasama antara Vivo dan Sony, namanya LYT818. Sensor ini lumayan baru ya, dia umurnya baru sekitar 3 bulanan. Walaupun ukuran sensornya lebih kecil dari sensor 1 inch yang dipakai di Vivo X100 Ultra itu, tapi karena teknologinya lebih baru, jadi dynamic range dan noise reduction-nya bisa lebih bagus. Nah itu tadi improvement dari segi hardware. Cuma bukan Vivo namanya kalau dia nggak improve dari segi software juga. Ada beberapa hal yang menarik, tapi supaya hemat durasi saya ceritain 3 aja yang paling menarik. Yang pertama ada namanya 4K SDR Cinematic Portrait Video. Ini fitur yang digarap paling serius sih menurut saya sama Vivo. Sampai saking seriusnya dia bikin imaging chip sendiri namanya V3 Plus. Kalau dulu pernah dengar chipset V3 di X100 Pro, ini kelanjutannya V3 Plus. Bedanya sekarang dia punya dynamic range yang bagus di V3 Plus. Ini itu hardware based SDR pertama yang ada di HP Android sampai saat ini. Selanjutnya improvement yang menarik buat saya ada di 4K 120 fps di kamera utama dan tele. 4K 60 fps di HP flagship itu udah banyak, udah biasa, udah lumrah. 4K 120 udah ada beberapa yang bisa, tapi 4K 120 di kamera tele, ya tentu dengan kamera utama juga ya, setahu saya ini baru di Vivo X200 Pro ini. Mungkin saya kelewat, mungkin saya salah, atau dikoreksi ya kalau memang saya ada skip gitu. Tapi tahu saya, seingat saya baru ada di Vivo X200 Pro ini. Ya 4K 120 ini bukan sesuatu yang bakal tiap hari kita pakai ya, tapi saya sih ngerasa ini bakal lebih sering kepake dibandingkan ngerekam di 8K-nya sendiri. Fitur menarik ketiga yang saya temukan di Vivo X200 Pro ini adalah dia tuh bisa ngerekam 10-bit lock video 4K 60 di semua focal length. Mungkin yang buat yang belum familiar 10-bit lock itu apa, 10-bit lock itu jadi kita kalau ngerekam pakai fitur ini tuh dia warnanya akan jadi flat. Nanti ketika kita ngedit videonya, ini kita bisa ngewarnain sesuai dengan selera kita. Kalau itu tadi improvement besar, major improvement yang ada di Vivo X200 Pro, saya juga pengen ceritain beberapa improvement kecil, minor, tapi menurut saya ini worth mentioning, layak buat diceritain karena tentu bisa mengimprove pengalaman pakai HP flagship yang secara nature, secara alami, user-usernya tuh biasa tuh ya perfectionist gitu. Nah yang pertama ada di ultrasonic fingerprint sensor.
Kalau dulu di X100 Pro dia pakainya optical fingerprint sensor. Udah bagus, nggak jelek, tapi di ultrasonic fingerprint sensor menurut saya mouse itu lebih menyenangkan karena kalau jari kita basah misalnya keringetan atau habis cuci tangan, ini fingerprint sensornya bisa tetap ngedetek dengan akurat. Next yang kedua adalah Vivo X200 Pro ini punya rating IP69. Kalau di Vivo X100 Pro generasi sebelumnya IP68, ini IP69. Tapi IP69 ini ngasih improvement yang sebetulnya nggak terlalu bisa kita rasakan sehari-hari. Setidaknya kita tahu kalau HP ini udah diproteksi dengan lebih baik lagi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Minor improvement yang ketiga ada di bagian software, tepatnya di teleportrait-nya. Sekarang udah mendukung focal length 135 mm. Kalau dulu di X100 Pro di generasi sebelumnya cuma sampai 100, sekarang sampai 135. Kalau dikonversikan ke zoom berapa kali sini, ini sekitar 5,5 atau 6 kali zoom. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang wow, bukan sesuatu yang keren banget, tapi saya mention di sini karena ingat ukuran sensor dari kamera TV-nya Vivo ini gede banget. Tadi saya udah cerita, ini bikin hasil gambarnya jadi dramatis, jadi cakep, jadi bagus banget. Lebih dari yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang teknis. Kita ngomongin performa. Vivo X200 Pro ini pakai Dimensity 9400. Chipset flagship dari MediaTek yang udah pakai arsitektur 3 nanometer. Kalau sebelumnya X100 Pro dia pakai Dimensity 9300, arsitekturnya masih 4 nanometer. Vivo X200 Pro ini 16GB LPDDR5X RAM paling ngebut saat ini. Storage-nya 512GB UFS 4.0, storage yang paling ngebut juga buat sekarang. Skor Antutunya Antutu 10 ya, saya cek kemarin sekitar 2,5 jutaan, sementara kalau Geekbench 6 yang single core dapat 2200-an, kalau yang multi core dapat di atas 7000. Artinya apa? Artinya kalau kita mau beli HP ini buat keperluan, buat dipakai jangka panjang, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun ke depan, ini masih oke performanya. Cuma memang perlu di-manage baterai health dan kapasitas storage-nya. Tapi kalau ini sih memang ya kita beli HP apapun, kalau sampai 3 tahun, 5 tahun memang harus diperhatikan banget sih baterai health sama kapasitas storage-nya. Oke, kalau dipakai buat main game gimana? Yang namanya HP flagship, speknya udah selangit, setinggi itu, ya dipakai buat main game apapun, udah pasti aman ya. Ini saya coba buat main Mobile Legends, settingan ultra dapat rata-rata 119 fps. PUBG Mobile settingan ultra ekstrim dapat rata-rata 117 fps. Genshin settingan rata kanan highest 60 dapat rata-rata 59,2 fps. Ini yang tanpa kipas. Tapi kalau kita pakai kipas dia naik sedikit jadi 59,5 fps. Kalau ditanya touch sampling rate berapa, ini sekitar 300 Hz. Ini oke ya, karena refresh rate layarnya ini 120 Hz tapi bisa touch sampling rate sampai 300 Hz. Performa udah oke, baterai gimana? Baterainya juga mantep banget. Karena sekarang baterai 6000 mAh, naik 600 mAh dibandingkan dengan pendahulunya Vivo X100 Pro. Karena ini pakai teknologi Blue Volt battery, jadi kapasitasnya bisa nambah banyak, tapi berat HP-nya sama ketebalan bodi HP-nya tuh nggak nambah banyak. Saya pakai buat main Mobile Legends sekitar setengah jam, baterainya berkurang 6%. Kalau PUBG Mobile berkurang 5%. Nah, kalau buat main Genshin 10%. Waktu saya pakai buat nonton YouTube 1 jam, baterainya ini berkurang 9%. Kalau buat Google Maps 1 jam, berkurangnya 8%. Nah, kalau buat ngerekam video 4K 30 selama 1 jam, ini kurang lebih 19%. Nah, untuk chargernya Vivo masih ngasih charger 90 watt. Ini memang secara angka agak turun ya, karena dulu X100 Pro dapat charger seingat saya 120 watt. Dan HP-nya sendiri support sampai 100 watt. Tapi meskipun begitu, saya tetap salut, tetap apresiasi ke Vivo karena chargernya masih made in Indonesia. Salah satu charger yang paling ngebut yang made in Indonesia. Saya nggak ingat ada charger HP Android lain mana yang made in Indonesia gitu. Coba mungkin kalau gadgeters ada ingat, mungkin bisa diingetin aja ke saya. Ngecas 15 menit, keisi 33%. Ngecas setengah jam, keisi 63%. Dan buat ngecas sampai full, itu cuma butuh waktu sekitar 49 menit aja. Kamera keren, desain cakep, baterai awet, software enak, service center bagus. Wah, ini resep sukses banget sih. Resep sukses Vivo buat matahin stigma kebanyakan orang yang bilang kalau beli HP flagship, HP belasan juta, kalau nggak iPhone ya Samsung. Harga Vivo X200 Pro ini memang naik sejuta ya kalau kita bandingkan dengan penerusnya X100 Pro. Tapi menurut saya harganya masih fair, harganya masih
masuk akal, harganya masih make sense kalau kita bandingkan dengan HP-HP flagship Android yang bakal masuk dan udah masuk dalam sebulan 2 bulan terakhir ini. Ya tapi kalau iPhone sih nggak bisa cerita ya, kan udah tahu kenapa ya ceritanya. Oke, tadi kalau di awal video saya udah cerita tentang major improvement, terus di tengah-tengah ada minor improvement, dan sekarang saya mau ceritain room for improvement. Apa yang bisa diperbaiki lagi sama Vivo untuk X200 Pro ini, atau untuk flagship Vivo berikutnya. Pertama, kamera ultrawide-nya yang B aja, nggak jelek tapi B aja. Saya expect bisa lebih bagus lagi kamera ultrawide-nya. Terus kamera selfie-nya juga B aja, ekspektasinya bisa lebih karena dulu Vivo pernah terkenal selfie-nya oke banget di atas rata-rata. Dan yang terakhir ada di bonus case-nya. Seingat saya sih dulu waktu X100 Pro bonus case-nya lebih premium daripada ini ya. Oke, itu aja pendapat saya untuk Vivo X200 Pro. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama, kami undur diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!